Sore hari ini kita melakukan rapat koordinasi membahas penanganan pornografi anak secara online. Karena permasalahan ini permasalahan yang sangat serius. Korbannya tidak tanggung-tanggung. Korban dari disabilitas, anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan PAUD menjadi korban. Memang rata-rata usia 12-14 tahun. Termasuk anak didik kita yang ada di pondok pesantren yang sering menjadi korban. Dan pelakunya adalah justru orang yang dikenal dan orang dekat. Kalau kita melihat laporan yang dihimpun dari NCMEC, yaitu National Center for Missing and Exploited Children, bahwa temuan konten kasus pornografi anak Indonesia selama 4 tahun sebanyak 5.566.015 kasus. Dan Indonesia masuk peringkat 4 secara internasional dan peringkat 2 dalam regional ASEAN. Tadi disampaikan oleh Kabar Eskrim dan Ibu Menteri Sosial bahwa berdasarkan laporan bahwa statistik laporan temuan kasus dan konten pornografi anak di Indonesia ini tidak mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena apa? Karena ada juga korban-korban yang tidak mau melaporkan kejadian yang sebenarnya, menutupi karena takut aib dan sebagainya. Sedangkan dari Menkominfo juga per 14 September 2023 itu telah memutus akses terhadap 1.950.794. Semuanya sudah di-take down. Dari apa yang terjadi, upaya-upaya untuk bisa memitigasi, menyelesaikan permasalahan ini sebetulnya sudah ada. Namun, setiap kementerian itu sudah memiliki regulasi sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, dari rapat koordinasi ini tidak mungkin setiap kementerian itu melakukan sendiri-sendiri. Kita harus lakukan yaitu sinergi kolaborasi lintas kementerian. Karena apa? Karena masing-masing kementerian itu sudah memiliki regulasi yang sangat kuat. Kita tinggal mengimplementasikan. Kita akan bentuk satgas untuk mensinergikan, mengkolaborasikan dengan lintas kementerian tentunya, dengan merumuskan rencana aksi. Kemudian kita juga akan melakukan bagaimana langkah penanganan secara sinergi. Dan itu akan kita lakukan mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, dan pasca kejadian. Kementerian-kementerian yang terlibat nanti akan kita satukan, kemudian akan dikoordinasikan di Kementerian Polhukam, dan kita akan menangani permasalahan-permasalahan baik yang online maupun offline. Memang hari ini tidak hadir, tidak kita undang, memang pada waktu ada undangan adalah Kementerian Agama, namun nanti akan kita undang. Karena kejadian juga di pondok-pondok pesantren. Yang akan terlibat di dalamnya adalah Kemendikbud Ristek, Kementerian PPA, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kominfo, Polri, KPAI, Kemenkumham, Kejaksaan, LPSK, PPATK. Ini akan terlibat, kita akan merumuskan karena permasalahan ini saya yakin adalah fenomenal gunung es di lapangan akan lebih banyak, tidak sesuai dengan data yang kita terima. Demikian rekan-rekan media yang bisa saya sampaikan pada kesempatan
sore hari ini. Dan mudah-mudahan Satgas yang nanti dibentuk ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan kita akan memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, dan melibatkan kementerian lembaga yang saya sebutkan tadi.